Nyobain Batagor Legend yang ada di Kota Bengkulu. Batagor yang satu ini sudah termasuk legend guys, karena mereka udah jualan kurang lebih 10 tahun. Dan sekarang kita lagi ada di Batagor Mang Ade. Guys, yang gini kita mau nyobain Batagor yang katanya terenak di Kota Bengkulu ya Dumta ya. Paling enak Kota Bengkulu, Iya. Batagor Mang Ade guys. Batagor Mang Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Michi kedatangan tamu spesial yang hadir langsung dari Bengkulu, yang ingin bercerita tentang kisahnya. Geografi kali ya. Jadi ini saudara Michi, ini Emang. Ntar ada iklan. Ntar. Nanti di videonya jadi ada satu. Gitu. Ntar ya. Nah, kita ulangin lagi ya. Ada kuda. Ada kuda. Aduh, gangguan dulu. Oke, yang akan berbagi inspirasi untuk kita semua, dan jujur ya, kenapa Michi undang untuk ngobrol di YouTube Michi, balik lagi ke kisah hidupnya, karena Michi tahu dan alhamdulillah hari ini bisa berkesempatan untuk ngobrol langsung ya sama Mang Ade tentang perjalanannya. Bisa diceritain step by stepnya? Prosesnya cukup agak lama, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi untuk mendapatkan suatu inspirasi kan. Iya, betul. Jadi pergi ke Bengkulu pun juga tanpa skill sama sekali. Waktu itu hanya mengandalkan modal nekat. Nekat, kemudian dengan niat ikhlas untuk menafkahi anak dan istri. Mungkin modal dasar itulah yang menguatkan untuk pergi ke Bengkulu waktu itu kan ya. Kemudian di sana kan memang bukan basic Mang Ade untuk jualan tuh nggak ada basic sama sekali. Iya, betul. Tapi karena didasari dengan ikhlas dan nekat terus terang saja, ya akhirnya kita dijalani. Kemudian karena didasari dengan ikhlas, ternyata Allah memberikan membimbing untuk untuk jualan tuh. Jadi cukup keren sebenarnya. Dari tidak ada skill sama sekali, karena ada tekad untuk menafkahi anak istri. Ternyata Allah bimbing dengan sedemikian rupa. Ada aja, jadi cara-cara jalannya tuh untuk mengarah ke arah yang lebih baik tuh ada terus, asalkan didasari dengan ikhlas dan diniatkan dengan ikhlas. Jadi pada intinya tidak ada kata putus asa lah ya. Betul, dalam menjalani hidup. Masih banyak cara. Kita nggak punya skill aja bisa sukses. Asalkan ada kemauan. Asalkan ada kemauan, terus keikhlasan dari dalam diri, betul. Untuk bekerja, untuk berusaha ya Mang Ade ya. Betul. Dan alhamdulillah Allah kasih jalan. Dan kadang nih Mang Ade ya, orang itu bukannya nggak mau berusaha ya, karena dia udah menyerah duluan. Jadi anggapnya saya mah nggak bisa apa-apa. Dan alhasil dia bingung mau kerja apa, dan saya emang nggak bisa apa-apa, jadi udah menyerah nih. Coba tips untuk orang-orang yang belum apa-apa udah menyerah nih karena nggak pede dengan kemampuan diri itu harus kayak gimana Mang Ade? Pada intinya hati-hati dengan ucapan kita. Jadi kan terkadang kita mengucapkan segala sesuatu itu tanpa disadari. Nah, kita bilang bahwa saya tidak bisa, bahkan kata-kata itu jangan sampai terlontar. Jadi kemudian saya nggak mampu, jangan sampai terlontar. Karena apa? Artinya itu sudah membatasi diri sendiri, menutup diri sendiri untuk berkembang dan maju. Intinya jalani aja dulu. Bercerminlah pada orang-orang yang sukses. Dan jangan pernah untuk berhenti untuk terus belajar dan belajar. Karena dengan tekad demikian, yakinlah ada jalannya. Karena sudah ditanamkan pada diri kita, pada keyakinan kita bahwa kita insya Allah pasti bisa. Allah pasti membimbing dengan caranya yang sedemikian rupa. Nah itu ya. Jadi buat teman-teman semua nih yang insecure, kalau bahasa sekarangnya mah Mang Ade ya, insecure dengan kemampuan diri, dengan keberhasilan orang lain, kadang itu yang bikin nggak pede nih. Ada jawabannya. Dan kenapa nih Michi ya, ini sharingnya, kenapa Michi pengen mengupload cerita ini? Karena begini ya teman-teman semuanya. Jadi Mang Ade ini dulu kan tinggal di Dayakolot yang dulu ada musibah banjir tahun 2005. Alhasil semua barang-barang
Mang Ade lenyap, ya, betul-betul dari nol. Iya. Nah, perasaan Mang Ade waktu itu gimana? Perasaannya kan ada di genteng itu loh, yang ada di genteng berapa hari? Sampai seminggu. Seminggu kalau nggak salah. Sampai seminggu di atas genteng, nggak bisa kemana-mana ya. Kalau yang namanya manusia, secara manusiawi memang sedih. Iya. Terus apa ya? Ya terutama kesedihan lah. Iya. Tapi yang jelas setelah belajar dan belajar, kesedihan itu ternyata jangan sampai larut dalam diri kita. Oke. Seperti kita dipukul, pasti terasa sakit, tapi jangan sampai larut dengan kesakitan tersebut. Karena kalau dengan larutnya rasa sakit tersebut, maka akan menghambat perkembangan kehidupan kita. Karena segala sesuatu kan berawal dari rasa, dari hati ya. Karena hati akan connect ke dalam pikiran. Widih, gaya beda. Keren. Soalnya memang demikian. Kalau hati kita terganggu, kemudian kan connect kepada pikiran, dan pikiran kita tidak akan bisa berpikir dengan jernih. Nanti persoalan tidak akan bisa terjawab kalau pikiran terganggu. Betul. Makanya awali dengan hati yang bersih, nanti hati bersih, kemudian pikiran jadi jernih. Pertanyaan selanjutnya ya, dari perjalanan Mang Ade nih ya, ibaratkan dari nol itulah sampai sekarang di titik kalau menurut Miss Cia, sukses nih gitu ya. Banyak rintangan. Nah, gitu. Apakah tidak melewati rintangan? Apa melalui rintangan? Nah, rintangannya itu apa yang dilewati? Sebetulnya tidak ada suatu kesuksesan tanpa suatu rintangan. Jadi yang namanya rintangan tetap ada. Tapi dengan berpegang teguh kepada keyakinan, kemudian belajar dan belajar, itu bisa terlewati semuanya. Asalkan tanamkan dalam mindset kita bahwa kita pasti bisa. Orang lain toh bisa, mengapa kita tidak bisa? Hanya dibedakan dalam apa? Dalam levelnya saja. Kadarnya masing-masing, gitu kan. Jadi teruslah belajar dan belajar, semangat dan semangat, tanamkan dalam hati dan pikiran kita agar terbentuk dalam mindset kita adalah hal-hal yang positif. Nah, selain usaha ya, kesuksesan itu kan tidak hanya dalam usahanya aja nih ya, dalam kerja kerasnya juga pasti ada amalan. Nah, doa dan amalan apa sih yang Mang Ade selama ini menemani hidup Mang Ade gitu? Amalan yang paling dahsyat adalah satu, berpikiran positif, kemudian sangka positif. Karena dengan berpikiran positif dan sangka positif itu akan membuahkan positif juga nanti. Karena kehidupan itu apa yang kita pikirkan, itulah yang akan terjadi. Jadi apa yang kamu pikirkan hari ini, di kemudian hari akan ada hasilnya untuk kita gitu. Untuk kita tuh. Jadi apa yang kamu rasakan hari ini, mungkin tidak bisa hari ini kita nikmati. Seperti begini, kita contohkan sedikit, kita nanam jagung kan tidak langsung dapat hasilnya kan. Tapi setelah 3 bulan baru bisa panen kurang lebih. Dalam kehidupan pun juga demikian. Ternyata tanamkan dulu lah pikiran positif dan sangka positif. Jadi nanti akan terbentuk, masuk ke alam pikiran bawah sadar, dan itulah yang akan terjadi di kemudian hari. Makanya kehidupan hari ini adalah undangan kita di masa lalu sebetulnya. Sip. Kalau doa-doa nih, kan pasti doa banyak ya, sholawat juga banyak lah ya. Nah, yang menemani, pernah nggak Mang Ade dihianati teman kerja? Yang namanya pengusaha kan? Gitu. Gimana? Pasti mengalami dan memang pernah mengalami. Pernah mengalami. Boleh diceritain sedikit Kak? Buat misi pribadi kan barangkali gitu. Jadi waktu itu ada orang pesan kurang lebih beberapa sampai 70 porsian ya. 70 porsi, kemudian dia pesan, tetapi pada saatnya dia ditelepon nggak ngangkat, yang akhirnya tidak jadi, batal. Tapi udah DP uang? Nah itulah belum. Jadi dari sanalah ternyata peristiwa itu harus kita jadikan suatu pengalaman dan pembelajaran. Dan kita jangan membenci orang yang menipu kita. Doakan saja. Justru enggak, ya namanya orang pesan,
Jadi nggak kenal? Nggak kenal. Oke. Jadi ternyata dari kalau kita sering belajar dari peristiwa, itulah guru-guru yang sesungguhnya. Iya, Jadi kan betul. untuk memperbaiki ke depannya, kita doakan saja orang-orang yang memang telah menyakiti, mengecewakan. Ya, sesungguhnya itu adalah pelajaran dari Allah untuk kita agar jauh lebih baik dan baik lagi untuk ke depan. Iya, betul. Jadi kerasa juga ya Mang Ade ya sama Michi pribadi gitu. Kalau ada orang yang menyakiti dan kita mendoakan yang baik untuk dia, yang baik untuk kita, itu langsung terijabah. Iya, betul. Betul banget. Michi pun sama Mang Ade kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang merasa tersakiti oleh rekan kerja ya Mang Ade ya, atau dengan siapapun, jangan dibalas dengan kebencian juga. Jangan. Nah, benar-benar kita harus ikhlas ya. Iya. Itu dan doakan yang baik. Jadikan itu sebetulnya adalah pupuk buat kita agar tumbuh jauh lebih baik. Iya, betul. Nah, itu adalah salah satu kuncinya. Ini tuh usaha apa Mang Ade? Sebetulnya belum diceritain. Di dunia kuliner. Kuliner. Jualan apa? Jualan batagor. Jualan batagor di Bengkulu. Alamatnya boleh? Jalan Timur Indah, Simpang 3 DKT, seberang Indomaret. Widih. Nah, di situ ya. Nanti Michi minta fotonya ya buat ditampilin juga. Jadi buat semua orang Bengkulu juga nih ada ya batagor Mang Ade enak. Alhamdulillah masih berjaya sampai tahun 2025 itu. Sudah bisa. Berapa tahun berarti? Udah bertahan kurang lebih 14 tahun. Wow, 14 tahun. Keren. Dan untuk mempertahankan itu memang tidak mudah ya. Betul. Jadi kadang orang itu ada yang cepet nih ya bangkitnya, tapi dia nggak bertahan lama. Nah, apa sih poin-poin penting nih Mang Ade bisa bertahan sampai sekarang? Satu, memang kalau kita belajar dari nol ya, merangkak itu akan membentuk kekuatan tersendiri. Oke. Kemudian selanjutnya kita harus bisa menjaga rasa. Rasa kemudian tip jualan sebetulnya simpel. Satu, ada rasa, kemudian tempat yang strategi, kemudian ramah terhadap pembeli. Nah itu kuncinya ya. Terus harus satu ramah. lagi ya memang harus mendoakan orang lain juga, sesama pedagang sama yang lain kita doakan. Kemudian bila mana ada saingan atau kompetitor ya, itu gimana? kita doakan, kita senang, bahkan itu adalah jangan merasa tersaingi. Jadi doakan agar sama-sama bisa tumbuh dan bisa laku. Doanya. Jadi intinya tetap harus berpikiran positif dan sangka positif terhadap yang lain agar menumbuhkan dalam diri kita positif. Karena dengan positif akan menarik hal yang sama. Jadi diri kita jika kita positif maka akan tertarik yang positif juga. Tetapi kita kalau berpikiran positif, ketika kita punya pemikiran yang negatif, kemudian sangka yang negatif, maka dalam kehidupan kita akan begitu juga. Apa yang kita rasakan itulah undangan kita. Makanya ayolah selalu berbuat positif, karena bukan apa-apa. Hidup ini adalah sebetulnya belajar dan belajar. Oke, satu lagi Mang Ade. Kalau yang namanya udah sukses nih, pernah nggak sih mengalami kerugian? Nah, kadang yang namanya kerugian itu pasti orang tuh mindsetnya tuh di awal aja gitu, rugi nih. Tapi ketika kita sudah di atas nih, pernah nggak sih, bisa nggak sih itu rugi gitu? Kalau bahasa Mang Ade sebetulnya bukan rugi. Apa? Tapi itulah tetap pembelajaran. Karena yang namanya jualan itulah fluktuasi, naik turun tuh tetap ada. Makanya harus punya trik tersendiri. Di antaranya adalah pembukuan. Jadi coba aja bagi para pedagang pakai pembukuan. Dalam jangka 1 bulan coba jumlahkan, kemudian itu akan nampak hasilnya. Naik turun itu sudah biasa, jadi akan ketahuan. Jadi per bulan itu kita dapat sekian gitu misalkan ya. Jadi punya titik aman di situ. Berapa titik aman bagi kita untuk misalkan untuk berbelanja yang lain lah, kebutuhan yang itu. Dengan pembukuan tersebut kita yakin untuk mengurangi keluhan lah. Intinya jangan sampai ngeluh lah dalam berjualan. Nah, berbicara dalam hal ini ya, jadi penasaran nih, Mang Ade, kira-kira nih kalau boleh di-spill aja per bulan, boleh apa enggak? Kan biar, maksudnya begini Mang Ade, biar orang tuh nggak menganggap ada itu mah jualan itu, tapi kok bisa ya beli ini.
Nah, jadi kan orang tuh karena awam, jadi dia nggak tahu nih, gitu. Bahwa di spill biar jadi semangat juga. Jadi usaha apapun juga bakalan menghasilkan, Ya, betul. asalkan ditekuni, gitu. Ya, nah, betul. kira-kira nih. Kalau dengan ditekuni memang akan ada hasilnya. Ada hasilnya. Kemudian kalau masalah income mungkin ya. Nah, income kotor berarti kan? Kalau income kotor sebetulnya bisa dari itu tuh sehari saja bisa masuk omset 1,5 juta lebih per hari. Satu hari. Masya Allah. Itu kadang 2 juta juga nyampe, kadang dalam 3 satu juta. hari. Ya. Oke. Ini Karena kan kotor ya, masih kotor. Tapi kan kita bisa rata-ratakan aja lah. Oke, Berapa belanja kisaran di bawah 10 bisa masuk gitu. Di bawah 10 itu per bulan kadang berarti di ya? atas ya. Kisaran segitulah, Kisaran antara segitu. tapi nggak kurang dari 7 lah. Oh, oke. Masya Allah ya. Ya kadang orang yang awam ini yang menganggap sebelah mata ya, gitu ya. Karena mereka tidak pakai pembukuan. Nah, gitu. Jadi mungkin nggak diseriusin, nggak difokusin, iya, gitu betul. kan. Nah, kadang ini juga menyangkut ya di bimbel juga, Mang Ade. Kadang orang itu ada cuman guru bimbel, ada cuman ini. Tapi betul sekali kalau kita menseriuskan usaha betul. yang kita punya, kita tekuni, kita fokus di dalamnya, insya Allah itu tidak hanya dipandang sebelah mata, tapi menghasilkan. Dan semoga teman-teman semua juga yang nonton video ini, apapun usaha yang kalian lagi jalani saat ini, mau itu jualan apa, jangan pernah merasa malu ya, harus terus semangat gitu betul. ya. Dan kalau kita dipandang sebelah mata sama orang lain, kita syukuri saja. Kita syukuri. Ya, kita syukuri. Kita anggap saja itu adalah pupuk. Iya. Semakin kita dipandang sebelah mata sama orang lain, semakin kita diremehkan sama orang lain, itu sebetulnya adalah pupuk bagi kita agar tumbuh jauh lebih baik. Betul. Asalkan jangan kita balas dengan kebencian. Iya. Sabar. Oke. Kayak curhat. Masya Allah. Masya Allah sekali. Makanya ini adalah cerita yang sangat menginspirasi, bukan hanya cerita perjalanannya, tapi isinya juga gitu. Karena yang namanya kehidupan itu pada dasarnya sama. Meskipun ini bergerak di bidang bimbel, kemudian di bidang kuliner, tetap ada fluktuasinya kan. Iya, betul. Makanya tinggal pintar-pintar kita dalam mengelolanya. Iya. Pesan untuk Misci deh. Selalu bersyukur saja. Amin. Apapun yang selalu terjadi, terutama dalam hal kekurangan ataupun kesedihan, kita terima. Kalau yang namanya kebahagiaannya pastilah, alhamdulillah nage ngageleger kurang lebih ya kan. Tetapi ketika kita didatangkan dengan hal-hal kesedihan, kekurangan misalkan, kita bisa tersenyum, itulah yang orang yang hebat. Berarti kita bisa menerima segala sesuatu baik dan jeleknya dalam kehidupan. Itulah sebenarnya syukur, bisa menerima apa yang terjadi dalam kehidupan kita, baik ataupun buruk. Kita terima saja. Ya, terima kasih banyak Mang Ade atas cerita-ceritanya. Oke, sebelum kita tutup videonya, mau tes konsentrasi dulu. Mang Ade ya, Mang Ade cuman bisa nyebutin 1 sampai 5 aja ya, tapi nggak boleh sama. Misalkan nih Misci ini keluar 1 kan, Mang Ade nggak boleh bilang 1 ya, harus yang lain ya. Tes konsentrasi siap ya. Tapi yang cepat ya kan, ya gimana guru bimbel kalau nggak ngerjain kan. Oke, siap, 1, 2, 3. Nah, lila. Salah ya, konsentrasi Mang Ade ya. 1, 2, 3. 3 gitu. Nggak boleh, jadi harus angka lain, nggak boleh sama dengan jari yang Misci keluarin ya. Tapi harus cepet ya. Siap, 1, 2, 3. 2, 4, 3, 2. Yang cepet. 1. Kurang cepet. 3. Iya. 2, 6. Keluarnya kan sampai 5 ya. Oh, 5, limitnya 5. Iya, Misci mau ajarin juga tepuk semangat bimbel, boleh? Iya, dibawa ke Bengkulu dong, tepuk semangat ya. Tepuk semangat gini, tepuk semangat, ikutin. Permata. Yes. Asik. Permata. Yes. Asik. Hore gitu. Hafal? Cobain ya. Yuk kita latihan dulu. Tepuk semangat. Permata. Yes. Asik. Permata. Asik. Hore. Ya, terima
kasih. Terima kasih ya udah bercerita. Semoga bisa menginspirasi. Salam, goodbye, see you. Ya, terima kasih Mang Ade. Udah. Dadah.